Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Jadi siswa silakan berdoa terlebih dahulu. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala yang ada di video ini. Terima kasih. Materi pembelajaran kelas 9. Di sini kita akan masuk pertemuan keempat materi tentang bab 2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di kelas 2 kemarin, kalian sudah menerima materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, yang dimana di dalamnya bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, terus hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kita akan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 setiap alinea. Nah, sebelumnya pasti pernah siswa membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, atau pernah pada saat kegiatan upacara bendera ditugaskan oleh guru kalian untuk membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kita akan membahas makna setiap alinea. Alinea pertama sampai alinea keempat terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi silakan siswa untuk mendengar, memahami, dan mencatat segala materi yang ada di video ini. Makna alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Alinea pertama ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal, yaitu umum bagi seluruh bangsa yang ada di dunia. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama, yang dimana penjajahan itu yaitu ada perbedaan di situnya, adanya perbedaan, adanya penentangan, terus adanya konflik, tidak melindungi hak-hak asasi, tidak melindungi hak-hak manusia. Nah, kemudian mengandung dalil subjektif juga, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan, menjadi landasan hukum dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang bersifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Jadi, dalam alinea pertama ini menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak bagi seluruh dunia, baik bersifat umum maupun bersifat atau berdalil subjektif, yaitu aspirasi, yang dimana dalam bersifat umum yaitu penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan tidak memandang derajat dan tidak memandang manusia itu sama derajatnya, tetapi adanya perbedaan di situ. Kemudian yang dimana aspirasi yaitu bangsa Indonesia melepaskan diri dari segala penjajahan, dari segala bentuk penjajahan dalam berbagai kehidupan. Kemudian di sini ada alinea kedua. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu
bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebenarnya jika tidak ada para tokoh pejuang bangsa Indonesia, maka kita tidak bisa hidup sampai sekarang ini. Maka kita akan terus dijajah oleh negara-negara lain. Sehingga kita harus memiliki rasa syukur terhadap tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia sebagai para pendahulu bangsa Indonesia yang berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Cita-cita nasional yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti bebas dari penjajahan. Bersatu berarti dalam negara adanya kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat berarti Indonesia sederajat dengan negara lain. Sama kedudukannya, sama kederajatnya dengan negara lain. Yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil berarti Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kemudian makmur, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batinia. Bisa kalian lihat di sini gambarnya tentang panen raya untuk kemakmuran rakyat. Ini merupakan salah satu kemakmuran rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik hak dan kewajibannya, baik secara material, spiritual, dan kebahagiaan batinia. Kemudian alinea ketiga, di mana dalam alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, tetapi karena atas rahmat, atas kuasa Tuhan yang Maha Esa lah. Jadi adanya rasa syukur bagi bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan. Menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian alinea keempat, yang dimana dalam alinea keempat ini negara Indonesia yang dibentuk yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, di sini ada 4 poinnya di sini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat poin dari tujuan ini yaitu arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, baik bidang ekonomi, pertahanan, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku, memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Jadi, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.
Baik, di sini Ibu memberikan tugas kepada kelas 9. Tugasnya yaitu apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Tulislah dalam bentuk tabel. Nah, tujuannya seperti ini. Tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa upaya bangsa Indonesia? Selanjutnya poin kedua seperti itu, dan ketiga dan keempat. Tugasnya dikumpul pada hari Jumat tanggal 28 bulan 8 2020. Jangan lupa tulis nama dan nama lengkap dan kelas di buku tugasnya. Kemudian foto dan kirim ke WA Ibu. Baik, terima kasih. Sampai sini dulu materi yang bisa Ibu jelaskan untuk minggu keempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.